Pembalasan istri dikhianati. Bab 61. Ayu segera keluar dari mobil Satria. Dia memilih mengalah daripada harus dipecat, karena akan sulit baginya mendekati Satria jika dia tidak bekerja di kantor ini. "Bagaimana?" tanya Rendra yang baru datang sambil menaikkan alisnya menggoda Satria. "Kalian gila. Brengsek. Kau adik ipar kurang ajar, aku menyesal menikahkan Nur pada otak mesum sepertimu," umpat Satria membuat Rendra terkekeh kecil. "Ini semua justru ide konyol adikmu Nur, dia curiga melihat kamu dan Vina, kau pun tak mau mendengarkan penjelasanku saat itu, tiba-tiba marah tanpa sebab," jawab Rendra membela diri. "Aku malu Ren. Aku Satria. Pada siapa? Aku." Tunjuk Rendra pada dirinya. "Bukan. Pada Vina, kalau padamu aku malah kesal, apa yang kau masukkan ke dalam minumanku?" "Hanya obat kuat dosis rendah karena aku juga masih khawatir kalau Vina hamil beneran olehmu," jawab Rendra. "Tapi kau juga harus bersyukur karena sandiwara Vina berhasil membuat kau menikahinya dan karena tuduhanmu membuat kalian bisa bersatu," lanjut Rendra. Satria diam sejenak memikirkan semalam betapa agresifnya Vina karena emosi. Satria menggelengkan kepala kecil. "Kenapa? Ingat yang semalam?" goda Rendra lagi. "Brengsek kau," kesal Satria menarik Rendra dan memeluknya. "Maaf aku salah menilaimu, kau benar-benar lelaki baik." "Memangnya aku lelaki apa? Aku hanya mencintai adik manjamu itu, tidak ada perempuan lain." "Terima kasih Ren, tapi aku masih penasaran bagaimana ini bisa terjadi. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya dulu, Vina masih perawan kan?" "Berdebah," umpat Satria lagi. "Hahaha. Aku yakin kau yang pertama untuknya," ujar Rendra terkekeh. "Vina saat itu terobsesi padaku, dia ingin menghalalkan semua cara agar aku kembali padanya dan membuat cerita fiksi tentang kehamilannya tapi dia malah terjebak dengan ucapannya sendiri. Tapi Vina perempuan baik Sat, aku rasa kalian cocok, apalagi Vina pernah tersakiti olehku dan kau pernah tersakiti Ayu kalian senasib, aku rasa kalian berjodoh," ujar Rendra tersenyum manis. "Aku masih trauma Ren." "Trauma bagaimana?" "Aku takut Vina sama seperti Ayu akan pergi meninggalkanku di saat aku mencintainya, hampir semua perempuan begitu, contoh saja Mama meninggalkan Papa di saat Papa terpuruk. Vina bukan perempuan seperti itu Sat, nyatanya kamu sudah banyak membuat kesalahan padanya bukan, dengan menuduhnya yang bukan-bukan." Satria mengangguk pelan. "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Satria seperti orang bodoh. "Kau pintar berbisnis tapi tak pintar dalam urusan hati, minta maaf padanya dengan cara berbeda," ajar Rendra. "Berbeda bagaimana?" "Ngedet, ajak Vina keluar nanti malam cari makanan favorit ataupun tempat romantis yang mendukung suasana." "Tapi aku belum tahu tentang Vina Ren, kami menikah begitu cepat dan mendadak hingga tak mengenal pribadi masing-masing. Vina menyukai makanan laut, kau harus bisa meminta maaf padanya dengan cara romantis, kalian suami istri tak ada yang salah bukan?" "Tapi, sudah aku tidak mau dengar bantahanmu, lakukan nanti malam agar kalian bisa saling dekat, jika Vina menyukaimu dia akan berhenti mengejarku, bukannya kau menyayangi Nur." "Kau jangan macam-macam Ren," ancam Satria. "Kau harus percaya padaku, aku mencintai adikmu tapi jika terus-menerus Vina mengejarku pertahananku bisa roboh," canda Rendra. "Brengsek," ujar Satria meninju lengan Rendra. Krek.
Tiba-tiba pintu ruangan Satria terbuka dan menampilkan Ayu yang mengenakan rok pendek serta baju yang cukup ketat. Rupanya Satria tidak memperhatikan pakaian Ayu tadi. Ayunda, gumam Rendra terkejut karena Rendra mengenal perempuan ini sebagai mantan kekasih Satria. Dulu saat dia meninggalkan Satria beberapa kali Satria bercerita pada Rendra dan Rendra juga beberapa kali bertemu Ayunda untuk menemani Satria. Ingatanmu cukup baik Ren, apa kabar? Tanya Ayu sambil mengulurkan tangannya. Baik, sangat baik, jawab Rendra santai. Kenapa di sini? Aku bekerja di sini Ren. Dia bagian marketing dan aku kemarin ingin membicarakan sesuatu pada Satria. Bekerja di sini? Tanya Rendra heran dan diangguki Ayu dengan senyum manisnya. Mungkin memang Satria lagi butuh karyawan, kalau begitu aku permisi dulu ya, selamat siang, pamit Rendra. Sebelum pergi Rendra berbisik pada Satria. Jangan memancing di air keruh karena insting perempuan itu lebih akurat daripada anjing pelacak. Ingat pesanku berkencan nanti malam, ujar Rendra lalu mengacungkan jempolnya dan segera pergi membuat kepala Satria berdenyut kencang. Vina sedang asik menonton televisi sambil menikmati beberapa cemilan yang dia pesan dengan melalui sebuah aplikasi. Pintu apartemen terbuka membuat Vina tersentak melihat siapa yang datang ternyata suaminya Satria. Sebenarnya Vina masih malu bercampur takut dengan kejadian semalam tapi mau bagaimana mau tak mau dia harus menghadapi Satria karena memang mereka satu atap. Sudah pulang? Tanya Vina sambil mendekat dan mengambil tas kerja Satria. Jawab Satria sambil membuka jasnya dan melonggarkan dasi. Terlihat jelas wajah lelah lelaki tampan ini membuat Vina tidak tega. Mau tak mau dia mengambilkan minum untuk suaminya ini. Terima kasih, jawab Satria sedikit menarik sudut bibirnya. Tumben bisa bilang terima kasih, gumam Vina pelan. Setelah memberikan kembali gelas kosong tersebut pada Vina, Satria segera masuk ke dalam kamar. Hari ini benar-benar melelahkan baginya karena harus menghadapi Ayunda yang tak bosan untuk menarik simpatinya. Tapi Satria ingat pesan Rendra, dia memang harus mengajak Vina bicara dan meminta maaf. Mas, aku benar-benar hamil, ujar Kirana memberikan satu buah tes pack pada Vino. Alhamdulillah. Terima kasih sayang, jawab Vino tersenyum manis. Memang ini yang dia tunggu-tunggu, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluar kecil mereka. Apa aku bisa nanti menjaganya dengan baik mas, sedangkan mengurusimu saja aku belum sempurna. Aku takut tidak bisa jadi ibu yang baik dan membuatnya kecewa, aku Kirana dengan nada takut. Sayang, tak perlu sempurna untuk menjadi seorang istri, cukup kamu setia dan selalu mensupportku, semua pasti ada jalannya. Aku masih mampu mengurus diri sendiri, tidak ada yang harus kamu takutkan, jawab Vino menggenggam tangan Kirana membuat Kirana sedikit tenang. Aku takut kamu berpaling mas, karena aku tak seperti perempuan kebanyakan, aku tidak bisa masak, tidak bisa membersihkan rumah, tidak bisa. Kap. Satu kecupan dilayangkan Vino di bibir Kirana membuat perempuan cantik ini terdiam. Mas. Aku belum selesai bicara, rengek Kirana. Kap. Vino mencium kening Kirana sekilas. Aku tak butuh itu semua. Jika sudah saatnya kita butuh pembantu aku akan berikan itu sayang, yang jelas jaga kesehatan, jaga anak kita dalam kandunganmu, dan biarkan semua berjalan sebagaimana mestinya, aku akan selalu berusaha membahagiakanmu, tetaplah berdiri di sampingku agar semua orang tahu kalau aku sudah ada yang punya, jelas Vino membuat Kirana memeluk tubuh suaminya ini,
Kirana merasa saat ini dia adalah perempuan yang paling beruntung diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan diberikan suami yang sangat penyayang. Tak ada lagi kebahagiaan melebihi ini, batin Kirana. Terima kasih Mas, terima kasih sudah hadir dalam kehidupanku, bisik Kirana. Sayang, sepertinya rencana kita sudah berhasil. Maksudmu? Kakakmu Satria sudah melewati malam pertama mereka, cerita Rendra. Yang benar jadi benar dong kalau Vina nggak hamil. Tanya Nur. Ya memang nggak hamil lah, itu semua salah paham. Tahu gitu kita kasih banyak ya obatnya. Nur masih takut-takut Vina hamil beneran kemarin. Yang jelas sekarang masalahnya sudah clear. Aku bisa lega saat ini jika bertemu Satria, jelas Rendra tersenyum tapi Nur sedikit tak semangat. Kamu kenapa Yang? Kamu lihat ini ujar Nur memberikan ponselnya pada Rendra, terlihat jelas Kirana dan Vino memasang status di WA mereka dengan gambar tespek. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Jika sudah saatnya pasti kita akan diberikan juga titipan seperti ini sayang. Tapi Nur sudah tidak sabar, ujar Nur memeluk tubuh Rendra dan menitikkan air mata. Rendra segera menghapus air mata di pipi mulus Nur, dia tahu saat ini istrinya ini tengah bersedih, tapi tak ada yang bisa mereka perbuat selain berusaha. Kan sekarang kamu ada temennya Vina, bujuk Rendra membuat Nur mengadakan kepalanya. Sudah. Jangan bersedih sayang daripada kamu terus menangis lebih baik kita usaha, goda Rendra menaikkan alisnya membuat Nur tersenyum malu dan memukul kecil dada Rendra. Masih sore Tidak ada bedanya sore ataupun malam semua sama saja. Lebih baik kita mulai sekarang daripada membuang waktu, ujar Rendra menarik Nur ke arah ranjang membuat Nur terpekik kaget. Geli, ujar Nur terkekeh saat Rendra mencium seluruh tubuh perempuan mungil ini. Sudah mohon Nur tapi tak didengarkan Rendra malah semakin mempercepat ulahnya untuk menelanjangi Nur. Rendra menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka dan membuat Nur terpekik di dalam sana. Kemana? Tanya Vina penasaran, pasalnya Satria mengajaknya keluar tanpa mengatakan apapun. Aku harus ganti baju terlebih dahulu, ujar Vina. Begini saja sudah cantik, jawab Satria dengan ekspresi dingin tapi mampu membuat Vina menarik sudut bibirnya kecil. Satria bukan tipe lelaki romantis apalagi bucin, dia seperti kulkas yang selalu dingin tapi malam ini Satria sedikit berbeda dia terlihat lebih menarik menurut Vina. Salah satu kafe romantis yang dipilih Satria, meskipun ini bukan bagian dari dirinya Satria akan berusaha menyenangkan Vina malam ini. Beberapa pasangan muda juga ada di dalam kafe ini membuat Vina sedikit canggung. Kamu mau pesan apa? Tanya Satria. Samakan saja. Spagetinya 2, sama kopi latte-nya 2. Ada lagi? Tanya Satria menatap Vina dan dijawab gelengan oleh Vina. Ternyata kamu perempuan yang cukup simpel ya, tak banyak kehendak, ucap Satria basa-basi. Sepertinya begitu, aku terbiasa mandiri, sahut Vina melihat kiri kanan dia merasa kurang nyaman berada di antara anak muda yang sedang kasmaran, tapi berbeda dengan Satria yang sedikit tenang bahkan dia menikmati pemandangan ini. Tak berapa lama pelayan datang membawa makan untuk mereka. Dimakan dulu, jika ada yang kurang katakan saja. Bun, bagaimana dengan Satria apakah sudah mengajak Vina periksa? Tanya Alvan. Belum Pak,
Besok Bunda yang akan temui Vina di apartemennya dan mengajaknya langsung periksa karena besok Kirana juga akan periksa jadi sekalian Bunda lihat dua cucu, jawab April sambil membaringkan tubuhnya di ranjang empuk kamar mereka. Tidak terasa ya Bun, kita sebentar lagi punya dua cucu, Bunda bakal jadi oma, padahal aku masih merasa muda loh Bun. Lihat ini ubanmu ada di mana-mana, jangan mengingkari takdir karena semakin kita tua akan semakin tampak perubahan kita, tunjuk April pada helaian rambut Alvan. Andai saja aku tak menemukan istri sepertimu, entah bagaimana nasibku di hari tua Bun, keluh Alvan sambil mencium puncak kepala April, perempuan yang beberapa tahun ini mengisi hidupnya, yang sudah memberikannya anak perempuan cantik seperti Nur. Kita sama-sama bersyukur Pak, Bunda juga bersyukur bisa bertemu denganmu di saat yang tepat. Bunda merasa berada di tangan lelaki yang tepat saat ini. Aku April membuat kedua menerbitkan senyum manis. Vin, aku minta maaf dengan semua yang terjadi di antara kita, ujar Satria setelah mereka selesai makan malam. Aku malu, aku Satria lagi membuat Vina menatap lelaki tampan ini serius. Kenapa harus malu? Ya karena sudah salah menyangkamu. Kau terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang belum tahu perkaranya. Tapi ini semua juga salahmu yang mengatakan hamil membuatku kesal, aku Satria. Kenapa belaga jadi pahlawan? Aku menyayangi Nur, aku tak mau Nur kecewa dengan pernikahannya apalagi sampai bercerai. Cukup sudah itu terjadi pada Papa bukan Nur, tegas Satria membuat Vina mengerutkan keningnya tak mengerti. Aku bukan anak Bunda April, Papa pernah menikah dengan mamaku dan berakhir perceraian, tapi aku sudah menganggap Bunda sebagai bunda kandungku karena ditulus menyayangiku dari kecil, cerita Satria membuat Vina merasa iba. Satria anak broken home, Vina bisa melihat raut wajah trauma Satria saat bercerita. Wajar jika kakak sangat menyayangi adiknya bahkan akan melakukan apa saja untuk rumah tangga adiknya termasuk mengakui kalau dia menghamili Vina. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Aku tak bisa menjelaskan pada keluargamu.